Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, ditunggu. Kita saksikan videonya. Mari. Metro Jaya yang telah menjadi salah satu garda terdepan dalam menangani atau mencegah penyebaran COVID-19. Maka kami pun menghimbau pada seluruh masyarakat untuk tidak mudik, tetap di rumah saja agar menjaga diri masing-masing, keluarga dan orang lain. Mudik bisa ditunda tahun depan atau bulan Desember nanti. Demikian, terima kasih. Ada yang kurang? Ya, cukup. Bab 11 berjudul Keberanian. Wahai sang pemberani, di manakah dikau berada? Dalam hidup semua orang akan tiba waktunya saat seseorang berniat untuk menyembunyikan kebenaran. Diulang, untuk menyembunyikan kebenaran. Agar kebenaran tidak akan pernah keluar dari ucapan dan pengakuannya. Ada juga ketakutan yang mencengkram hati bicara soal kejadian atau peristiwa tersebut, atau bicara soal kesalahan apapun yang dilakukan orang lain. Apa itu perasaan sebenarnya? Bukankah ini adalah sebuah realita dan fakta? Artinya, hanya mengungkap apa yang sebenarnya terjadi adalah hal yang biasa. Namun, pada umumnya, kenapa hanya untuk mengungkap realita dan fakta itu saja seseorang akan merasa takut dan selalu dikurung berbagai pertimbangan serta keraguan? Dengan menunda mengungkap realita dan fakta itu, seseorang itu telah menanam racun atau telah menyimpan bara api di dalam dirinya, yang suatu saat dirinya pun akan terbakar dan keracunan. Mungkin saat itu banyak pertimbangan yang datang pada dirinya, atau saat seseorang memikirkan emosi dan perasaan orang lain. Maka mereka bisa ragu untuk mengatakan apa yang terjadi yang dikhawatirkan akan menyakiti seseorang itu. Lalu bagaimana kebenarannya? Dan ada di manakah kebenaran itu? Saat seseorang mengungkap sebuah fakta, meskipun rasa takut itu ada, tapi itulah yang namanya kebenaran. Oleh karena pada kenyataannya bahwa kebenaran itu atau nama lainnya dari keberanian. Dari keberanian. Ternyata manusia lebih banyak rasa takutnya. Di mana rasa takut mengungkap suatu kebenaran. Hal ini dapat pula disebut atau nama lainnya adalah kelemahan. Dan manusia selalu memelihara dengan baik kelemahan dirinya. Inikah yang selalu Anda inginkan? Padahal untuk jadi berani, seseorang tidak perlu menunggu waktu yang tepat. Karena kebenaran adalah sifat alami dari jiwa. Dengan kata lain, bukankah setiap peristiwa itu
cukup untuk mengungkap suatu kebenaran. Maka jangan tunda dan takut untuk mengungkapkannya. Bab 12 berjudul kesalahan. Saat seseorang dihukum akan kesalahannya, keadilan seringkali meninggalkan jejak yang menyakitkan. Sebuah pertanyaan muncul di pikiran kita, yaitu saat sebuah kejahatan terjadi, maka orang itu sudah berbeda. Setelah itu, dia pun harus menebus kesalahannya. Dia telah mengubah begitu banyak hal dalam dirinya. Lalu, kenapa dia harus dihukum? Tetapi, setiap tindakan selalu ada reaksinya dan selalu ada hukum sebab akibatnya. Bila tidak ada hukumnya, maka kau tidak akan mendapatkan buah untuk setiap tindakanmu. Misalnya, kalau kau mencintai orang lain, maka kau akan dapatkan buahnya, yaitu kebahagiaan. Namun bila kau membunuh orang lain, maka kau akan juga mendapatkan buahnya, yaitu hukuman mati. Penghakiman itu akan sesuai dengan perbuatan. Itu artinya, apakah tidak ada nilai lagi pertobatan dan penyesalan itu? Ada. Itu tentu saja bernilai. Karena pertobatan dan penyesalan akan membuat seseorang menjadi kuat. Itu pun membuat seseorang bisa menerima hukumannya saat itu dan di masa yang akan datang. Namun, seseorang yang selalu meratapi diri dari kesalahan dan selalu penuh penyesalan dengan ratapannya tanpa berbuat dan merubah apapun, maka hal tersebut akan selalu menjadi siksa bagi dirinya dan tentunya tidak berguna bagi diri dan masa depannya. Maksudnya, adakah gunanya membuat pertobatan tanpa menerima hukuman? Juga adakah gunanya menerima hukuman tanpa pertobatan? Hayatilah hal itu. Bab 13, kebahagiaan. Saat seseorang membalas dengan kasar dari apa yang kau lakukan, atau kalau seseorang mendapat hadiah dari sifat kekasarannya, lalu ada yang terpaksa berpikir, apa gunanya bersikap baik dan bertindak etis? Tapi akan ada pula orang yang berpikir, betapa kasarnya perilaku manusia itu. Seorang manusia yang memiliki perilaku yang kasar jarang mendapatkan kedamaian dan tidak pernah merasakan stabilitas. Manusia seperti itu akan selalu merasa gelisah dan gundah. Keyakinan membuatnya mengejar hal itu selamanya. Apakah itu kebahagiaan? Tapi dia yang mempunyai etika, dia yang memiliki kebaikan, dan dia mempunyai perilaku ramah dan santun akan merasakan indahnya kedamaian. Tidak ada yang membuktikan tantangan seperti itu bagi manusia. Manusia seperti itu selalu menerima penghargaan dan ketenangan.
Hal itu membuktikan bahwa ini bukan cara mendapatkan kebahagiaan. Bahkan orang seperti ini sebenarnya bisa bahagia. Perilaku buruk sebenarnya juga mungkin tidak berarti penderitaan. Ketidakadilan pada saat itu juga bisa menghasilkan penderitaan. Rasa kebenaran tidak akan selalu menjadi kebahagiaan. Bahkan rasa kebenaran itu pun dapat menjadi kesombongannya. Melainkan kebahagiaan itu sendiri yang dibutuhkannya. Nomor 37 yang berjudul Perjuangan. Bila bicara soal perjuangan dari hidup, dalam realitanya, pada saat manusia tidak bisa mengatasi dirinya sendiri dan kehilangan keyakinan, kepercayaan diri dalam kekuatannya sendiri, maka dia akan menggunakan berbagai cara untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Sebenarnya, hanya kepercayaan dirilah yang bisa menanggung kebenaran dan mengatasinya. Apakah itu kepercayaan diri? Saat manusia menganggap perjuangan hidup membuatnya menjadi sangat lemah, maka dia sendiri pun kehilangan iman atau keyakinannya. Bukannya menghadapi perjuangannya, melainkan dia mencari cara dan jalan lain untuk membebaskan dirinya dari hal itu. Tapi kalau dia percaya bahwa pergulatan hidup akan membuatnya jadi lebih kuat, sama seperti tubuh yang diperkuat dengan sebuah latihan, maka setiap perjuangan akan memperkuat semangat yang dia miliki. Dengan kata lain, kepercayaan diri tidak lain adalah keadaan pikiran. Itulah sebuah cara untuk melihat hidup dan cara dalam melihat hidup ini ada pada manusia itu sendiri. Benarkah itu? Nomor 38 yang berjudul Pemerintahan. Setiap orang akan menciptakan keadaannya sendiri. Sedangkan keadaan yang diciptakannya sendiri itu mungkin saja sama besarnya dengan yang terjadi pada semua negara, atau mungkin hanya terbatas satu keluarga saja. Manusia selalu berusaha mendapat posisi dalam pemerintahan. Tapi seperti apakah sebenarnya pemerintahan itu? Pernahkah kita memikirkan tentang itu? Seseorang yang bisa mempengaruhi banyak nyawa orang lain dan mampu memberikan kebebasan pada banyak oranglah yang akan merasakan hal itu. Bentuk yang sebenarnya dari pemerintahan adalah saat seseorang bisa memberikan pengaruhnya pada hidup orang lain. Tapi bukankah pengaruh itu tercipta dari rasa kasih sayang, kebaikan, dan kepedulian, juga kebenaran? Atau tercipta dengan menggunakan kekejaman dan keserakahannya serta ambisinya demi mendapatkan pemerintahan tersebut? Bila hal itu yang dilakukannya, maka kelak dia akan melahirkan protes dan perlawanan di hati orang banyak.
Dan hasilnya, tentu hasilnya adalah kehancuran dirinya. Dia mungkin bisa mendapatkan dirinya berpengaruh dan tangguh untuk beberapa saat dan waktu. Tapi itu bukan pemerintahan yang sebenarnya. Ini adalah alasannya kenapa seorang bijak masih dihormati, tapi tidak untuk seorang pejabat yang butuh jabatan dan kekuasaan, serta penjahat dan pendusta. Mari kita renungkan ini dengan baik. Terima kasih yang sudah menyaksikan video dari Sahabat Peduli GMP. Semoga video-video Sahabat Peduli GMP selalu bermanfaat dan selalu menginspirasi untuk semuanya ya, tentang kalam-kalam abang kita dari Yaskum Indonesia dan Rasi. Jangan lupa yang belum like, comment, dan subscribe ya, ditunggu loh, karena subscribe itu gratis teman-teman. Oke, terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.